yang Z kan. Karena diketahui kan 27,5 doang. Di sini nggak ada dimensinya. Tapi mau nggak mau kan gridnya harus digambar sampai Z buat nentuin titik H sama V gitu. Nah, caranya teman-teman itu bisa kita yang banyak aja kita 10 meter misalnya. Taruh 10 meter yang ini, oh ya tiap nol namain ya. Nah, kalau ada yang nol aja. Dah, oke. Nah, terus kita masuk ke grid XZ di nol, Y-nya yang nol karena kita mau yang tengah. Kalau teman-teman mau yang ujung itu tinggal geser sini. Udah dikasih tahu sama Apit. Terus gimana tuh cara gambar 20 berapa tadi? 27,5 derajat. Pertama teman-teman buka di sini. Ini contoh cara gambarnya dulu ya. Terus klik di ujungnya, di ujung gridnya. Nah, terus teman-teman pencet drawing control type-nya dipencet yang A ini. Nah, terus ini kan nol nih, makanya nggak bisa kemana-mana. Kita tulis di sini 27,5. Nah, otomatis ini bakalan belandrang belandrang pakai sudut segini. Bentar. Bakalan belandrang terus pakai sudut segini. Nah, nentuin biar putus di tengahnya gimana nih? Kita ngasal aja, ngasal sini. Set. Terus lanjutnya ini di replicate, mirror. Nah, pas udah kayak gini tinggal blok, edit, edit line, trim, apply. Nah, kayak gini. Bisa dilakuin lagi buat yang nantinya. Jadi ini tutorial ngetrim ya, yang pertama. Nggak cuma di AutoCAD, di Sub juga bisa ngetrim. Oke, kita define kayak biasa, define material, add material. Ini user aja, still oke. BJ37, BJ37. Nah, MPN Newton milimeter udah lah sama aku lah ya ini ya. Ini udah benar, ini udah 200.000. Tinggal ininya aja FYFU. FYFU-nya kalau BJ37 tuh ada FU370, FY240. Kita masukin 40, 370. Ini samain aja yang ini. Oke. Nah, terus buat section propertiesnya awalnya bikin tumbal aja dulu. Nah, di sini kan aduh kemana soal. Di sini kan soalnya kanal ganda. Kanal ganda tuh bahasa Inggrisnya double double channel atau 2C. Nah, ini ada double channel. Kita pencet yang ini. Kita namain aja awal tumbal gitu. Tumbal. Buat gambar. Nah, kita ganti BJ37. Display colornya yang apa sih? Hijau. Oke. Nah, udah nih. Kita lanjut ke step yang kayak sebelumnya. Oh iya, jangan lupa. Bener nih. Lanjut dulu aja. Ini. Terus pencet di drawing control tab. Ada yang ngikutin gua nggak? Prio, gambar gak Prio? Halo. Halo. Prio, masih ada nggak? Masih, Atau Mas, siapapun masih ngikut, cuman ngikut? ketinggalan. Ya, mulai nih dari grid. Udah bikin grid belum? Intinya itulah. Ini pencet. Kalau teman-teman malas buat ngeklik mouse-nya, bisa pencet A.
Oh nggak mau anjir. Ulang, ulang, ulang. Nah, ini pencet yang tumbal tadi, klik di sini, pencet A. Nah, itu otomatis bakal yang tadi lagi, yang 27,5. Pakai cara yang sama aja, kayak gini. Kalau mau cepet, males mirror-mirror langsung gambar yang sini aja. Tapi ininya di minus ya. Nah, jadi kayak gini. Ini juga sama. Sini dulu aja. Nah, udah gini tinggal di trim. Oh ya, BTW, kalau mau ngetrim, eh, pastiin titiknya yang bakal kalian potong tuh kena blok ya. Terus, trim. Ini juga di trim. Dah. Nah, terus masuk ke display, teman-teman bisa frame sama joinnya kasih label. Nah, kenapa ini penting? Mungkin pas pelatihannya Pip gak di-mention dari awal ya. Karena kalau di proyek itu, gimana kita cara nentuinnya tuh nggak cuma soal kuat-kuatan. Karena kalau model kan bisa custom, kalau prototipe gitu, soalnya kecil. Tapi kalau konstruksi biasa kan makin banyak jenisnya tuh makin boros biayanya. Jadi sebisa mungkin, misal ukurannya 75 75 5 gitu. Sebisa mungkin seseragam mungkin gitu. Kalau bisa sama persis semua gitu. Soalnya ada biaya fabrikasi kalau yang dunia nyata. Apalagi kalau misal profilnya tuh custom gitu loh. Nggak ada di pasaran. Jadi perlu fabrikasi. Makanya sebisa mungkin selain kita seefisien mungkin dalam kekuatan, kita juga sebagai teman-teman vokasi juga ya. Itu harus ngelihat sisi kemungkinan pembangunan gitu. Masih bisa dibangun nggak sih kalau ini boros nggak sih? Nah, oke nih udah muncul angka-angka kematian ini. Jadi ini kan masih jadi satu nih. Sedangkan di soal tuh pisah-pisah 1 sampai 7 gitu. Teman-teman bisa edit lines, divide frame. Nah, number of frame-nya tuh ganti sesuai jumlah yang teman-teman inginin. Karena di sini di soalnya ada 7, berarti kita pakai 7. Nah, last first length ratio itu bakal ngaruh ke gimana cara teman baginya. Kalau misal pencet satu itu bakal seragam semua. Misal nih, kita misalin aja. Nah, otomatis bakal kebagi dari frame 7 sampai 13. Ini frame-nya ya. Misal kita, oh, ulang. Ini. Yang bawah berapa nih? Kita hitung 1 2 3 4 5 5. Ini kan udah kepisah nih, tapi belum ada namanya. Udah balik lagi ke ini dulu, gambar yang samping-samping dulu. Ini biji. Nah, part selanjutnya adalah gimana kita cara namain label-label di sub 2000 ini. Oh, ini 3D-nya hilang dulu. Biar sama kayak di soal gitu loh. Tanpa bolak-balik AutoCAD. Karena bolak-balik AutoCAD kan ribet kan. Nah, teman-teman bisa ke edit, change label. Nah, yang mau teman-teman ganti dulu di awal kan kita fokus di frame-nya dulu kan. Karena kalau kita lihat di soal, yang tengah itu nomornya paling akhir. Jadi nanti digambar aja manual nggak apa-apa. Soalnya kan ini nggak perlu divide dan nggak perlu sudut-sudutan. Kita namain dari
kita bagi jadi tiga kategori di sini. Diagonal atas, apa? Horizontal sama diagonal bawah. Karena di soal itu urutannya kayak gitu kan. Nomor satu itu dari diagonal atas paling kiri terus sampai diagonal atas paling kanan, lanjut ke horizontal baru yang bawah gitu. Nah, teman-teman bisa ke edit tadi, change label, kita insert aja langsung. Misal ini nih, paling atas kan nomor 7 sampai 13. Nah, dulu sampai 13. Kalian bisa bikin di Excel dulu. Nih, gue udah bikin kebetulan jadi nggak usah lama-lama. Ini bisa di copy aja 1 sampai 7. Terus di paste di sini bisa. Nah, udah kan? Gitu. Terus lanjut ke ini nih. Ini kan kebalik nih. Gimana caranya nih? 41. Harusnya kan di sini kan 8. Sorry. Kalau di soal kan yang paling atas 8 tuh. Paling kanan 14. Kalau teman-teman mau ganti sebenarnya kan di tutorial itu manual di sininya. 8 9 bla 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 gitu. Tapi karena berhubung gue males, jadi kita bisa bikin di Excel. Itu kan satu klaster, 8 sampai 14. Karena kebalik tinggal kita filter kebalik aja. Sorting dibalik. Lanjut terus males. Nah, di copy, tempel itu berapa? 41 sampai 35. Nah, 35. Nah, ya mau lihat dulu ya. Oke. Dah. Ini otomatis yang atas tuh bakal sesuai kayak yang di soal. Mana? Yes, di sini. No, remnya. Gitu. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Biar ntar gambar tinggal langsung aja. Ke ini nomor berapa nih? 5. Ah, nah, 52, 53. 12, 11. Terus 17 sampai 20 itu di frame 47. 47 urutannya benar. 47 nih. Kita balik ke Excel ke 17 sampai 20. Copy aja. Nah, udah langsung paste di situnya nggak usah diblok juga bisa gitu. Terus ini kan masih salah nih. Nyadar nggak? 5146 ini masih salah. Ntar kita benerin di akhir aja. Kita lanjut ke 45 sampai 42. Di soalnya 23 sampai 26. Tapi dibalik. Berarti dari 42 ini kita balik aja yang di Excel. Karena yang di SAP kan nggak bisa dibalik. Berarti kita nge-cheat di Excelnya gitu. Dibalik, copy, 42, 45, 42. Yes. Terus yang terakhir itu yang di ujung 27, 28. Ini 27. Oke, nah semua udah benar. Tinggal kita modelin. Ini kan karena salah nih. Kita hapus aja nggak apa-apa yang dua tengah ini. Nah, karena ntar bakal bikin yang lurus BTW. Oh ya, kalau misal mau ganti satu atau dua aja bisa di sini ya. Ini sebenarnya nggak penting-penting banget, cuma ntar kalau pas bagian penentuan ukuran profilnya ini menurut gue membantu sih. Halo, halo. Cing, ya Cing. Halo, halo, Wes mau record, Gung? udah. Oh ya. Wes.
Ini udah urutan, kita tinggal gambar yang tengahnya. Karena tengahnya tuh kan nggak perlu ngukur-ngukur sudut tuh. Ah, lalu baru bisa gambar langsung kayak gini. Set, 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 set. Manual aja lah. Karena ini Iya. bisa Masa cepat ya. tadi lagi kayak ini. Tapi ini juga lagi di record. Gimana? Gimana Ani Nita? Ya, kalau udah kita refresh displaynya. Nah, ini mulai 59 sampai 83. Kita ganti di edit kayak tadi 59. Ini kita blok semua sampai ujung aja langsung. Mana nih? Mulai 29. Ini copy aja. Terus ke Excel, ke SAP, terus paste. Nah, udah semua oke. Sip. Ini udah sesuai soal persis ya. Nih, udah. Frame-nya masih tumbal, kalau mau lihat ininya bisa di extrude. Ini masih ngasal tadi ukurannya, jadi nanti aja bisa kita balikin ke general aja, standar. Dah, selanjutnya kita namain frame-nya kan udah bener nih. Kita selanjutnya namain ke join. Aduh, kita kan 14, 21. Ini caranya bisa kayak tadi, teman-teman bisa ke Excel dan sebagainya, tapi karena kita langsung hemat waktu aja, karena udah ada tutorialnya tadi, bisa ikutin aja lewat recordan. Kita lanjut di sini adalah yang penting tapi sering di skip menurut gua adalah joinnya bisa di rotate juga ya. Jadi kita blok nih join yang atas, terus kecualiin yang eh sorry, yang bagian sini aja. Nah, ini udah keblok semua joinnya. Nggak apa-apa, frame-nya kena juga nggak apa-apa. Terus teman-teman bisa ke mana sih? Assign. Nah, local access-nya bisa diubah juga karena BTW BTW busway ini sendi, diputer berapa derajat juga masih sendi. Kalau misal satu satu apa namanya? Satu dimensi gitu. Ini tadi kan gue gambarnya di X dan sudutnya 27,5. Kita pasang 27,5. Cek aja, bisa diganti juga ntar. Nah, ini kan nggak ngaruh kan, berarti salah kan, kan? Berarti balikin lagi, select. eh, nah, buat milih yang sebelumnya dipilih itu bisa Ctrl J ya teman-teman. Ctrl J. Nah, yang tadi kepilih bisa ulang. Terus ini bisa dinolin yang sebelumnya. Nah, terus udah Ctrl J lagi. Tadi kan X salah. Nggak apa-apa, kita coba aja semuanya. 27,5. Nah, ini bener nih. Tapi arahnya salah. Karena kita kan yang merah nih kan eh, yang satu, akses satu. Kita harusnya kan sejajar sama batangnya. Berarti arah rotasinya tadi salah. Jadi kita ulang lagi. Berarti minus gitu. Nah gitu. Ini kan udah bener nih. Sesuai ini. Kenapa perlu dirotate? Karena nanti ada beban angin hisap, angin tekan. Yang mana bebannya tuh arahnya kayak gini. Arahnya neken ke arah kuda-kudanya atau narik dari arah kuda-kudanya gitu. Kenapa jembatan nggak perlu dirotate, Mas? Gitu. Karena jembatan kan
trapezoid kan. Jadi arah anginnya tuh tetap tegak lurus sama global, apa namanya, grid global, grid bumi gitu. Sedangkan kalau kita bikin sesuatu yang bentuknya segitiga, kalau ditekan kan kita sesuai ininya, apa namanya, sisinya, arah sisinya entah ke sini, bisa gambar nggak sih gimana sih gambar? Oh ini, entah ke sini atau ke sono gitu. Soalnya angin kan kalau misal di dunia nyata itu kan arahnya kan nggak mesti kan menekan ke segala arah sifat fluida. Nah, bentar. Fluida. Mana sih? Nah, no, segala arah. Jadi karena fluida itu fluid atau ya anggap aja cair lah, angin anggap aja cair juga, itu bakalan neken ke sesuai permukaannya gitu. Karena kalau misal kita bentuk kubah pun yang katakan bakal bentuk jari-jari lingkaran itu, jaring-jaring lingkaran itu gitu. Nah, BTW karena kita bentuknya segitiga dan bukan trapezoid dan bukan tegak lurus kayak jembatan tangga biasa, jadi kita perlu uh, ngerotate lokal axis-nya gitu. Oke, kita hapus dulu. Nah, fungsinya emang hubungannya apa, Mas? Buat pembebanan. Jadi salah satu beban buat rangka kuda-kuda itu ada beban angin kan, gue bilang tadi. Bentuknya tuh miring, kayak gini. Nih, sesuai kemiringan atap. Kalau teman-teman nggak miringin, nggak miringin joinnya, ntar bakalan pakai ini vektor, perhitungan vektor. Kayak, misal arahnya ke sini nih. Berarti kan sama aja kayak ini yang hijau ditambahin hijau tambah merah gitu. Nah, kemarin teman-teman TRP 23 kebanyakan itu ngitungnya pakai vektor-vektoran kayak gini. Jadi kalau di display di sini pun masih ribet gitu loh. Apa nih komen? Ya itu. Atau enggak pakai trigono. Trigono tuh yang kayak gini yang barusan yang vektor itu. Aduh, apa ini centang-centang kocak. Yang ini trigonometri. Jadi dipisah gaya yang ke arah atas sama ke arah X gitu. Kalau yang pakai trigonometri. Sedangkan kalau kita ngerti fitur-fitur sub sebenarnya kan bisa ini. Misal nih, kita random aja. Kita hapus dulu nih. Kita hapus dulu. Terus kita di sini misal di join nomor 16 kita assign join load force. Nah, kita pilih global. Kalau misal pakai trigonometri di join 16 itu nomor 2 di sini join B kalau di sini. Itu fx-nya 20, fz-nya 10. Mana lagi? Ah, what the hell? Nah, apa nih kocak? Wah, ini apa weh? Bentar, bentar, bentar. Wait, 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 wait.
Lalu teman-teman ini nggak tahu tiba-tiba hilang nggak jelas banget. Jadi kita mulai dari awal aja ya. Bakal cepet kok. Bisa nggak ya? Bisa nggak, Pip? Tahu nggak? Biar kita ngopi grade yang sebelumnya. Nggak tahu ya kalau mau pikirin. Tapi ya coba dulu sih. Atau Nggak ngerti kita aku ke kalau mau sini pikirin. aja. Asem. Nah, cari ini sob. Ya kayaknya ini kode dari SAP minta pelatihan offline sih Mas. Oke, oke, oke. Coba kita ngecit aja kita Eh, karena balik lagi ke pemalas ya, tentor pemalas. Kita cek di sini muncul nggak? Nah, karena muncul kita bikin aja ulang. Kita transfer ke Excel. Nah, terus kita save. Namain tuh frame. Udah musisi. Ntar gue jelasin sambil jalan. Apa sih panggilan-panggilan? Oke. Nah, terus kita ke apa tadi? Join. Join otomatis ini nggak sih? Kalau ngopi frame, joinnya otomatis ke copy kan? Harusnya iya kalau join kan soalnya kan kalau misal udah frame itu terdiri Otomatis dari kak. dua join. Oh, udah ada. Hmm. Oke, berarti ini nggak usah semua. Berarti tinggal material sama ini. Mhm. Material sama frame. Oke. Wah, apa nih muncul? Ini kita ekspor lagi ke Excel. Kita save as. Ah, kita close aja. Close. Terus dari mana material? Di sini udah ada nih. Tadi salah ya. Tadi frame properties ya. Kita material NMT. Ya kita buka sub 2000 yang baru. Bisa nggak ya? Semoga bisa ya. Semoga bisa teman-teman. Buka kayak tadi. Hmm, ke ini tuh. Ini ngasal aja ya buat yang penting ada di ini. Ini gak usah dilihat juga nggak apa bagian yang sekarang gue kerjain.
Nah, yang penting ada gridnya, yang penting ada itunya, tinggal masuk ke interaktif lagi tadi, property definition, centang yang dua itu tadi, sama. Nah, ini yang apa nih? Section, frame section. Kita ekspor ke Excel, masuk nih. Ini yang dari subnya, terus kita buka yang tadi. Ini, itu semuanya. Pindah ke yang dari sub yang book satu. Namanya selalu book ya. Lu tinggal paste. Nah, terus di subnya, lu bisa balikin aja. Tarik lagi. Nah, otomatis muncul di sini. Sebenarnya material dulu sih, salah. Tapi nggak apa-apa. Terus balik ke material general. Kita ekspor lagi. Terus buka yang MT. Copy. Buka yang book. Paste. Ke Excel-nya lagi. Excel. Sub. Balikin. Nah, apply to model. Udah bisa. Udah cek yang tadi ngebug nggak? Udah bisa. Terus kita cek di sini. Tadi kan gue belum define itu kan. Kita cek di sini. Udah muncul tuh tumbal. Ini sama kayak yang tadi gue bikin. Ini fungsinya gitu. Jadi buat ini fun fact aja sih, kayak pelajaran tambahan sebenarnya nggak perlu amat. Tapi kalau misal filenya hilang dan sebagainya bisa pakai cara-cara kayak gini. Selanjutnya di assignment. Nah, kita random aja, random. Nah, ini kan udah ada tumbal random kan. Berarti di sini udah ada yang assignment tadi. Apa? Frame assignment. Oke. Nah, kita ekspor ke Excel. Ini book satu. Kita open yang frame. Nah, ini di copy semuanya. Lah, kok nol semua ya? Beb, berarti hilang semua kalau nol semua gini. BB. Nek, posisi max length dan sebagainya nol semua, berarti hilang tenan, Pak. Saya mau. Iya, hilang kabeh. Aduh, aduh, hai. Modeling dari Terpaksa awal. speedrun, Pak. Ya udah, maaf ya, guys. Kita mulai Ya, dari nol lagi. Saya seenggaknya bisa yang tadi lah. ini wes dua file lama enggak? Apa? Enggak, belum di save tadi. Bukan. File pas matkul dulu. Oh, wait. Benar juga. Jadi pas kita masih semester 3, eh ya, 4 Semester deh, 4, itu kan semester ada 4. struktur baca ini, apa namanya, praktikum. Itu kan disuruh modeling. Nah, lah, kamu masih punya, pakai itu aja kan soalnya sama atau tinggal nanti teman-teman di sini diajari pembebanan itu aja. Nanti sama analisis dari subnya gitu baik. Nah, misal kamu mau modeling dari awal ya gak kelamaan gak apa-apa tapi capek gak sih? Gak aku kemarin. Ya hilang coy. Oh, masih punya nggak, Pip? Aku nggak ada, wes ini laptopku kan bartaan, barta Oh, apa gimana ya? servis. Ini pulang. Apa Iya, awakmu nanti? Awakmu nanti? kandang. Nah, sopo Fani po kan we kelompok Mbak Fani tuh kayak Fani mungkin saya dewi. Iki nggak ada orang, Pak.
Tahu kelompok baca tahu mas. wait, 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 guys, sorry guys. Eh, personal, personal. Ya wis, itu sih saranku pakai sub pas kita matkul dulu kalau masih ada. Soalnya sama juga. Mungkin penampangnya yang diganti jadi double kanal kan tadi kalau di soal. Ya ganti section property saja. Maaf ya teman-teman, mungkin ini juga pelajaran bagi kita semua. Kalau misal kita lagi ngedesain struktur di SAP 2000, mungkin teman-teman bisa di-save dulu. Soalnya kemarin aku juga kayak gini, itu apa namanya, nggak di-save, akhirnya pelengkungnya hilang. Hari ini terjadi juga. Ya, memang kita harus pelatihan offline sih. Ya, nanti ya minggu depan. Minggu depan ada pelatihan dari Hekras. Teman-teman diharap untuk ikut ya. Hekras nanti yang bawain ada Mas Dio sama dari teman-teman S1 juga ada. Jadi jangan lupa join buat pelatihan Hekras di minggu depan. Recording stopped.